Selamat malam, Nancy Nur Sastra. Iya, halo, selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang ya kesibukan jadi ibu rumah tangga. Terus kan aku denger nih, sekarang lagi bikin kayak yayasan yang buat ibu-ibu tunanetra. Apa sih namanya? Iya. Nama yayasannya Yayasan Bunda Netra Mandiri. Jadi Yayasan Bunda Netra Mandiri ini sebenarnya menyeluruh ya, untuk keanggotaannya sebenarnya menyeluruh dari seluruh Indonesia, karena kita kan awalnya itu dari grup WhatsApp, penjaringannya itu dari grup WhatsApp, dan member grupnya itu dari Blind Mom seluruh Indonesia. Jadi ada Kalimantan, Jawa, terus Sulawesi, kayak gitu deh, Sumatera juga banyak gitu. Terus Nancy di yayasan tersebut menjadi apa? Aku jadi sekretaris 2 untuk di kepengurusan yayasan. Berdiri sejak kapan? Di mana? Jadi aku ceritain ya sedikit dari yang latar belakang kenapa ada Yayasan Bunda Netra Mandiri ini. Jadi awalnya kita punya grup WhatsApp namanya Blind Moms. Grup WhatsApp ini dibuat pada tanggal 6 November 2016. Itu waktu aku lagi hamil anak pertama gitu. Terus teman-teman makin banyak yang bergabung sampai sekarang anggotanya udah mau sekitar 100 member ya. Nah, seiring berjalannya waktu, karena antusias dari para member gitu, terus kebutuhan dari para member juga, kita seriuskan lah Blind Moms ini. Akhirnya kita daftarkan ke Kemenkumham dan resmi menjadi Yayasan Bunda Netra Mandiri. Jadi Blind Moms ini sekarang ada di bawah Yayasan Bunda Netra Mandiri gitu. Untuk berdiri yayasannya sendiri itu baru kemarin ya, di bulan Mei. Di bulan Mei ya. Di bulan Mei di tahun 2020 ini ya? 20 ya. Nah, untuk ini tujuannya untuk pertama kali apa? Simple sih sebenarnya tujuannya. Jadi berangkat dari kebutuhan para blind moms gitu, untuk terlebih blind moms yang baru pertama kali memiliki seorang anak gitu ya. Itu kan ada banyak hal yang sebenarnya sangat perlu disosialisasikan, perlu diajarkan gitu kepada blind moms tersebut, dari mulai kehamilan, melahirkan, dan mengurusi seorang anak gitu kan. Seperti kayak ngurusin bayi gitu kan, itu tidak pastinya berbeda ya tingkat kesulitannya ketika dihadapi oleh seorang yang berpenglihatan gitu. Jadi blind moms ini fungsinya adalah sebagai media sharing sesama anggota dalam hal mengurus anak ya, terutama gitu. Misalnya nih yang baru punya baby atau baru menginjak kehamilan, dia sharing sama
anggota yang sudah senior dan sudah melewati fase-fase tersebut, atau misalnya ketika fase blind moms harus menyekolahkan anak untuk pertama kalinya, itu kan pasti banyak ya hal-hal yang berat gitu kalau dipikul oleh seorang blind moms, terlebih misalnya dalam hal ini dukungan dari keluarga juga kurang, karena kebanyakannya blind moms itu juga orang-orang yang memang sudah mandiri, sehingga mereka pun berjauhan dengan keluarga besar dan rata-rata tinggal secara mandiri, hanya bersama pasangan gitu, kayak gitu sih. Oke, jadi lebih kayak edukasi gimana itu mandiri mengurusi rumah tangga ya, terutama masalah anak itu. ya. Anak, iya. Dan yang selama ini nih banyak dibagikan dan kesusahan bagi para ibu-ibu yang tunanetra waktu kehamilan atau mengurus anak tuh apa aja sih nih yang bisa yang sering diketemuin di grup WA? Iya, yang sering dibicarakan sih ya paling kalau misalnya tema kita kan, misalnya nih tema kita tema kehamilan, ya berarti yang sharing itu banyaknya yang hamil, dan kita yang sudah pernah melewati fase itu memberikan support berupa informasi gitu sama mereka, dan juga pengalaman tentunya. Terus misalnya ada tema masalah perawatan bayi gitu ya. Nah kita juga nih yang udah melewati fase itu, peran kita ya membantu mereka dalam memberikan informasi sedetail mungkin gitu untuk dipraktikkan oleh para anggota yang sedang menghadapi fase tersebut gitu. Kayak misalnya nih temanya memandikan bayi gitu. Jadi bagi yang blind moms yang baru lahiran, terus misalnya anaknya udah 1-2 bulan nih, berarti sudah waktunya dia lepas dari bantuan orang lain ya, mau keluarga atau asisten atau teman dekat atau siapapun yang selama ini membantu, ya harus sudah mulai lepas dan harus sudah mulai melakukannya sendiri, memandikan, menggantikan pakaian dan hal-hal lain lah yang memang sekiranya harus dilakukan oleh seorang ibu gitu. Kayak gitu sih. Yang jelas ibu-ibu tunanetra bisa mandiri dan paling enggak bisa minimalisir tidak ngerepotin orang lain kan? Ketergantungan. Ya kayak gitu. Terus dengan adanya yayasan ini kedepannya programnya yang akan diprogramkan itu apa aja? Ya banyak banget program Yayasan Bunda Netra Mandiri, insya Allah ya mungkin akan dimulai dari tahun depan, tahun 2021 gitu. Kita akan mulai untuk action ya kepada para anggota khususnya ya. Nah kalau untuk yang sekarang, selain program-program yang sedang dipersiapkan, yang lagi digarap nih, kita membuat sebuah tim song. Tim song ini sebenarnya udah jadi untuk tim song versi pertama itu bisa dilihat di channel kita ya, itu ada tim songnya. Kita menyanyikan secara virtual dari rumah masing-masing, kemudian diedit oleh arranger dan sebagainya. Setelah melalui tahapan editing, kemudian kita buat juga video klipnya secara virtual juga nih dari rumah juga gitu. Itu udah jadi tim songnya. Nah terus yang kedua, channel YouTube juga sedang diupayakan untuk terus di-update. Itu channelnya berisikan tentang ya konten-kontennya seputar daily activity moms gitu, kayak memperlihatkan moms yang memasak, memandikan anak,
merawat bayi atau misalnya berkegiatan sehari-hari, karena kan blind moms juga tidak melulu seorang ibu rumah tangga ya, ada juga yang mereka itu seorang berdikari di rumah gitu, kayak menjadi ASN yang hal-hal dan pekerjaan-pekerjaan lain lah gitu. Dan itu juga dilepas secara virtual masing-masing di tempatnya masing-masing atau ke dalam satu gedung yang kayak punya sekretariatan dari yayasan. Enggak, kita belum ada sekretariat sih, masih diupayakan. Nah, kalau untuk pembuatan tim song kemarin itu benar-benar virtual dari rumah masing-masing gitu. Jadi ya kayak misalnya mereka ada yang berkantor di instansi apa ya, mereka syuting sendiri di sana ketika dia sedang bekerja gitu, kayak gitu. Terus program yang lagi digarap nih dan mudah-mudahan bisa selesai di akhir tahun ini, kita lagi membuat buku antologi gitu. Jadi dari seluruh member ini membuat tulisan tentang apa saja yang berkesan menjadi seorang blind mom gitu, mau tentang anak, perjuangan menyusui, atau mungkin ada juga yang di luar kategori blind moms, misalnya kayak ada yang blind moms yang baru mengalami ketunanetraan itu baru-baru ini gitu kan, jadi jatuh bangunnya kayak gitu kita abadikan dalam tulisan. Jadi kita bikin antologi kumpulan cerita-cerita inspiratif dari blind moms gitu. Ya, mantep banget ya. Terus untuk merangkul ya atau menjadi member itu ada persyaratan nggak tersendiri? Harus tunanetra, vision atau total? Jadi persyaratan untuk menjadi blind moms gitu ya. Ya pertama dia disabilitas netra yang totally blind atau yang low vision. Kita nggak ada mengkotak-kotakan itu ya. Jadi buat kita sih yang low vision, yang totally blind, semua pokoknya sama aja ya di blind moms gitu. Kemudian yang kedua ya kita sih pinginnya yang sudah menikah gitu, yang sudah menikah walaupun dia belum memiliki katakanlah dia belum punya anak atau misalnya sedang menanti kehadiran seorang anak. Yang namanya kita memiliki anak itu kan mutlak itu ya hak dari Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Jadi kita nggak yang pokoknya di blind moms harus punya anak baru bisa masuk ke blind moms, enggak. Jadi yang penting dia sudah menyandang predikat sebagai istri, kita boleh masuk ke blind moms gitu. Jadi yang penting tunanetra udah bersuami ya, jadi bisa masuk ya. Nah gitu ya. Iya. Oke, terus dari program untuk tadi penulisan, terus yang tadi aku ingin tanyakan untuk konten YouTube ya, itu juga virtual juga dari rumah masing-masing juga? Ya kalau konten YouTube sih virtual ya. Jadi misalnya nih di siapa yang mau bikin konten YouTube, misalnya katakanlah mau bikin konten masak misalnya, ya dari rumah gitu. Nanti habis itu kita diserahkan kepada pengurus yang memang bertanggung jawab tentang itu dan mengalami editing, kemudian habis itu baru kita posting gitu. Oke deh. Nah, pesan-pesannya nih buat blind moms yang belum bergabung. Iya, buat blind moms yang belum bergabung yang ada di Indonesia, yang persyaratannya sudah disebutkan tadi ya, tentu saja wanita dan sudah berpredikat
sebagai istri gitu, dalam artian sudah menikah, mau itu sudah atau belum memiliki buah hati gitu ya, ayo jangan ragu-ragu gabung di Blind Moms di bawah Yayasan Bunda Netra Mandiri gitu. Cara bergabungnya boleh menghubungi admin-admin di grup WhatsApp Blind Moms gitu. Di sosial media itu ada fanpage, ada juga Facebooknya. Tulis aja di situ Blind Moms, nanti akan keluar di situ di pencarian Blind Moms, nanti di add friend aja. Nanti kita confirm. Habis itu untuk yang berminat untuk masuk ke grup WhatsApp boleh menghubungi via inbox gitu. Iya deh, pokoknya ibu-ibu tunanetra yang di seluruh Indonesia kalau nggak gabung di Bunda Netra Mandiri sangat merugikan ya. Iya gitu. Oke, terima kasih atas obrolannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga sukses di dalam menyusun program. Semakin banyak ibu-ibu tunanetra yang bergabung untuk menjadi tunanetra mandiri dan bisa berbahagia dengan keluarganya ya Nezen. Iya, amin, terima kasih. Sama-sama.